Wa maksudul aurat wa ruhuha. Nah, sekarang beliau mengatakan tujuan kami memberikan nasihat tentang masalah amal yang rutin adalah innama huwal hudur ma'allah fiha, yakni agar kita ini selalu dalam keadaan hudur ma'allah. Hati kita ini selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu, ada tilawah, ada sholat, ada zikir, ada tafakur itu tadi, ada majelis ilmu seperti ini. Tujuannya satu, yakni adalah agar kita selalu menghadirkan dalam hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utamanya. Fa'alaika bih, hendaknya kalian itu seperti itu, selalu dalam keadaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tasila ilaihi, dan kamu tidak akan bisa, tidak akan pernah sampai pada derajat maqamul hudur, atau derajat di mana hati kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam tasluk thariqahu, kalau kamu enggak jalan di dalam jalannya atau thariqahnya. Apa itu thariqah mereka para salaf? Wahia fi'lul a'mali dhahirah, melaksanakan amal zahir. Amal zahir itu apa? Ya tadi itu, tilawah, sholat, zikir bilisan, kemudian ngaji itu amal zahir, haji, sedekah itu amal zahir. Ma'atakallufil hudur ma'allah, di samping diamalkan amal zahir tadi itu dilaksanakan, hati kita itu dipaksa untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawah, baca Al-Quran, selalu kita hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, lisan ngomong subhanallah, subhanallah, hati mengatakan maha suci Allah, maha suci Allah. Intinya hadir dalam hati kita, Allah, Allah, Allah. Sholat, khusyuk, kita paksa hati kita untuk khusyuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu dilaksanakan. Kamu menghadap Allah itu seakan-akan Allah di hadapanmu, kamu bisa melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihatnya, ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Maka kalau kita sudah merasakan, bisa merasakan itu, melaksanakan itu, kita ibadah dalam keadaan khusyuk, hudur ma'allah. Fa'in wadhabta, kalau kamu bisa istiqomah memaksa hatimu untuk selalu hudur menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadza ghasyiatka anwarul ghurub, maka kamu akan diberikan cahaya kedekatan kepadanya. Kalau mau bisa istiqomah memaksa hati kita, memang khusyuk itu sulit, tapi kudu dipaksa. Kalau sudah istiqomah jadi kebiasaan, maka yang akan kita dapatkan adalah cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan, tanda-tanda kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita adalah lisan kita terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor. Jatuh pun nggak misuh, karena sudah terlatih hatinya untuk hudur ma Allah. Jatuh, kaget, astagfirullah, ya Allah. Itu beda kalau kita ini sudah tidak ada cahaya kedekatan dengan Allah, jatuh kita misuh. Ini perbedaannya. Wa fadat alaika ulumul ma'rifah, dan dicurahkan kepadamu ilmu-ilmu makrifat. Jadi ilmu makrifat itu cara mendapatkannya adalah dengan kita melakukan amal zahir dan memaksa hati kita untuk tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu makrifat. Bukan wirid-wirid tertentu kemudian dapat makrifat, enggak. Panjenengan sholat jamaah 5 waktu dalam keadaan khusyuk, tambahi sholat sunnahnya, witir, duha, tidak lepas, khusyuk. Zikirnya juga khusyuk ba'da sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hati Allah, 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 tidak ada yang lain. Istiqomah seperti itu, maka yang akan kita dapatkan puncaknya adalah ma'rifatullah. Kita kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inda dzalika, nah, kalau sudah mencapai makom tersebut, yuqbilu qalbuka ala Allah ta'ala bikulliyati. Hatimu itu akan menghadap kepada Allah semuanya, seluruhnya.
Tidak ada tempat sedikit pun untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Isine Allah tok wis. Isinya Allah tok. Wa yasilul hudur ma Allah Subhanahu sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan. Dan hadirnya hati kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita itu sudah menjadi hal yang alami atau menjadi sesuatu yang meresap dalam gerak-gerik kita. Dalam hati kita sudah meresap semuanya is Allah tok wis intine. Tidak ada yang lain. Fatasiru tatakallafal hudur ma'al khalq indal hajah ilaih. Nah, kalau sudah hati ini penuh dengan Allah, penuh dengan ma'rifat Allah, yang di dalam hati ma fi qalbi illallah, di dalam hati kita enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita bakalan memaksa untuk ketika kita berhadapan dengan makhluk ya, ngomong sama orang itu butuh usaha agar kita bisa fokus dengan apa yang diomongkan atau apa yang dilakukan oleh orang yang di hadapan kita. Saking isinya Allah Subhanahu wa taala, Allah toh di dalam hatinya. Wa rubbama lam takdir alaih. Nah, bisa jadi kita juga nggak mampu ketika sudah full dengan Allah Subhanahu wa taala hati kita, ngomong sama orang nggak fokus. Nah, inilah keadaan mereka para aulia Allah, keadaan mereka para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah seperti ini. Sulit untuk fokus kepada makhluk itu sulit karena hatinya full Allah Subhanahu wa taala. Wa an hadhil halah tansha'ul ghaibah wal istighraq wal fa'ana ala amma siwallah ta'ala ila ghairi dzalik min mawajidi ahlillah. Nah, dalam keadaan ini juga yang ada di hadapan kita itu hilang. Di hadapan mata zahir kita hilang, enggak ketok. Wal istighraq, kita ini tenggelam dalam lautan makrifah. Tenggelam dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal fana amma siwallah, selain Allah itu semuanya hanya butiran debu, nggak dianggap. Kalau sudah makomnya makrifat ini, maka nggak heran mereka para waliullah itu kadang kalau dijak ngomong ya agak gelambiar, itu nggak heran karena mereka untuk ngomong sama kita ini berusaha keras karena hatinya isinya Allah tok wis. Ya. Sama seperti siapa? Nah ini sama yang ngarang kitab ini, sama yang nulis Latif Haddad ini. Beliau adalah Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Diriwayatkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ngomong sama orang berhenti dulu, diem. Dijak ngomong gitu ya, diemnya lama beliau. Diam baru ngomong. Oh iya, tadi jenengan ngomong apa? Kenapa? Beliau harus memfokuskan dulu kepada orang yang ada di hadapannya. Karena pada saat setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa aslu dzalika kulluhu, dan asal muasal mereka para waliullah mendapatkan keadaan seperti itu, al muwadzabah 'alal a'mali dzahirah wal muhafadzah 'alaiha ma'a takallufil hudur ma'allah fiha. Istiqomahnya mereka menjaga amal zahir, sholat, puasa, zakat, itu amal zahir, zikir itu amal zahir. Bersamaan ketika amal zahir dilakukan bersamaan apa? Dengan dihadirkannya Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ingin makrifat ya itu kita laksanakan. Gampang sebenarnya. Enggak ada wirid khusus apa, enggak ada bacaan khusus apa. Sampean bisa melaksanakan ibadah yang panjenengan tahu, sholat sunnahnya, sholat wajibnya dijaga. Kemudian di setiap sholat itu hatinya hadir, hatinya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Zikir juga khusyuk. Ketika panjenengan hadir majelis taklim ngeten nggih konsentrasi khusyuk. Nah, itu insyaallah nanti menjadi kunci mendapatkan ma'rifatullah atau ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Lah Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad sebelum beliau itu mendapatkan maqam ma'rifah,
Makanya dikatakan di sini Al-Imam Syekh Al-Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad. Beliau itu mendapatkan jabatan atau mendapatkan derajat kutub, wali kutub. Wali kutub ini adalah wali yang mana menjadi porosnya para wali di seluruh dunia pada masa beliau itu. Nah, beliau sebelum menjadi wali kutub itu, ya beliau sama seperti kita. Berusaha keras, sholat, ya melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Bersamaan hatinya terus dipaksa untuk hadir ma Allah. Nah, makanya beliau mendapatkan makom tinggi seperti ini. Sebelum ngarang Risalatul Ma'awana, beliau punya kitab fikih. Kitab fikih tentang masalah syarat-syaratnya sholat. Makanya kalau ingin makrifat itu ada thariqahnya, ada jalannya. Apa jalannya? Thariqahnya apa? Apakah hanya ibadah saja? Enggak. Panjenengan melaksanakan amal zahir secara sah dan benar. Secara sah dan benar gimana? Ya kita pelajari itu syarat dan rukun-rukunnya. Sholat syaratnya apa, rukun-rukunnya apa. Wudhu syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, yang membatalkan apa. Itu yang pertama dipelajari. Imam Ghazali juga seperti itu. Sebelum ngarang Ihya, beliau ngarang kitab fikih yang berjilid-jilid tentang masalah sholat, ibadah zahir itu tadi. Baru setelah itu beliau ngarang kitab yang lebih tinggi, Ihya Ulumuddin itu tadi. Enggak ujuk-ujuk kita mau makrifah, enggak. Makanya wali itu ada yang wali kasab, ada wali jazab ya. Kayak wali kasab itu ya tadi itu. Belajar, ngaji, tekun, ngerti cara ini sembahyang, cara ini wudu, kemudian diamalkan, istiqomah, hadir ma Allah, terus nambah ilmu, ngaji, nyantri dan lain sebagainya, jadi wali. Ini wali kasab, ada jalannya. Lek wali jazab atau wali majdzub, nah ini beda lagi, langsung ditarik ini keistimewaan, yakni kehendaknya Allah. Tiba-tiba Pak Joko diangkat jadi wali, tanpa ABC langsung jadi wali. Akhirnya jadi wali majdzub itu tadi. Wali majdzub sini gue loh, lek di kelakuannya aneh-aneh itu loh. Kayak Rahul di Madura siapa? Lalilu Rahman, angel lah. Napa? Yai Khalilur Rahman, cucunya ya, Yai Hasyim, cucu Syekhona Khalil. Itu beliau kopian gawe kaos dalam tok, ya kaos kutang tok, gawe celana. Nah, ini wali majdzub. Habib Ja'far Al-Kaf almarhum yang beberapa saat yang lalu meninggal di Jepara itu ya, itu juga wali majdzub. Ngomongnya nggak jelas. Yang sekarang masih hidup juga Wan Sehan di Jakarta, itu wali majdzub. Itu langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali. Jadi melakukan hal-hal yang aneh di luar nalar manusia. Tapi kejadian atau doanya itu doanya itu mustajab. Sekali dungo dadi. Makanya kalau ke wali majdzub kita mintanya doa, bukan kita jadikan guru. Lek ono sing nyeleneh itu tidak kita jadikan guru, tapi kita minta doanya. Yang kita jadikan guru apa? Ya wali kasab itu. Ya, yang ngajar, yang ngaji itu yang kita jadikan guru. Yang ngajar, ngaji terus mau ngajak baca kitab fikih, kita baca kitab tasawuf. Nah, ini yang kita jadikan guru. Adapun yang jazab majdzub itu yang nyeleneh itu kita minta doa aja. Ya. Karena apa yang dinalar mereka itu tidak sama dengan yang dinalar oleh manusia. Nah, sedangkan kita kan masih manusia, masih belum sampai derajat mereka. Ya kita belajarnya ini ya, kita cari guru yang mendekatkan gimana caranya kita ini menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang nyeleneh terus kita tiru juga. Mau nang dalan gawe kopiah ya. Gawe celana pendek ngakune wali ya. Ngakune wali. Wali murid. Kan macam-macam ada orang yang sok-sok nyeleneh seperti itu. Nah, anehnya orang-orang malah seneng dengan nyeleneh seperti itu. Golek sing sakti, guru sing sakti. Nah, saya jadi ingat pandangan orang kepada saya dulu waktu keluar pondok itu ada sebagian keluarga sebagian warga itu ngomong, "Loh, Pak Rokim abahnya saya.
Saddam niku sampun lulus pondok nih. Nggih, oh berarti sakti ya. Jadi apa pemikirannya orang lulus pondok iku sakti. Lah sakti teko endi wong sik iso pilek kayak ngene ya. Nah, jenenge lulus pondok berarti apa? Atau selesai ngaji itu apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah yaitu tadi ilmu tata caranya ibadah yang benar itu bagaimana. Itu yang dipelajari di pondok. Urusan jadi nanti mendapatkan makrifat Allah itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu pesan terakhir dari Imam Abdul Haddad, jangan lupa untuk senantiasa berupaya keras setiap ibadah kita Allah Subhanahu wa taala kita hadirkan dalam hati kita. Ya, kita khusyuk dalam ibadah kita. Fa insyaallah kita mendapatkan cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.